Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam semangat dan salam bahagia untuk kita semua. Yang terhormat Fasilitator Angkatan 11 kelas 11.78 Ibu Kristiawati. Yang terhormat pengajar praktik Angkatan 11 kelas 11.78 Ibu Dora Papinci dan Ibu Helmi Rosita. Yang terhormat seluruh CGP kelas 1174 Angkatan 11 Kabupaten Pesisir Selatan. Terima kasih atas waktu yang telah diberikan kepada kami kelompok 1 untuk mempresentasikan hasil diskusi kami tentang penerapan pemikiran Ki Hajar Dewantara dalam konteks lokal sosial budaya di Kabupaten Pesisir Selatan. Dalam ruang kolaborasi dengan beranggotakan yang pertama Bapak Jeki Setiopa SPD GR, yang kedua Ibu Nopa Kasneri SPD, yang ketiga saya sendiri Pepi Lusmita SPD GR, yang keempat Ibu Cici Sri Astuti SPD, yang terakhir Ibu Eka Afrianengsi SPD. Berikut paparan dari kelompok 1 tentang materi apa kekuatan konteks sosiokultural di daerah Anda yang sejalan dengan pemikiran Ki Hajar Dewantara. Dalam menggali potensi dan memahami peran pendidikan, kita perlu mengakui kekuatan konteks sosiokultural yang melingkupi daerah kita. Pemikiran Ki Hajar Dewantara, pendiri pendidikan nasional Indonesia, mengajarkan bahwa pendidikan harus mencerminkan dan menghormati kebudayaan lokal sambil memberikan bekal yang relevan untuk menghadapi tantangan global. Konteks sosiokultural daerah kita memiliki kekayaan yang unik, nilai-nilai, tradisi, adat istiadat, dan norma-norma sosial menjadi pilar kuat yang membentuk identitas masyarakat. Pemikiran Ki Hajar Dewantara yang menekankan pada pendidikan berbasis karakter dan kreativitas sesuai dengan semangat kearifan lokal. Pemikiran Ki Hajar Dewantara tentang konteks sosiokultural kalau kita aplikasikan atau terapkan dalam sosiokultural kita seperti gotong royong, kebersamaan dan penghargaan terhadap budaya lokal yang dapat menjadi penguat karakter murid. Contoh yang biasa kita lakukan seperti kegiatan gotong royong membersihkan tempat pemakaman umum. Yang sebagian daerah ada melakukan gotong royong mengikut sertakan sekeluarga masyarakat sekitar. Sebagian daerah hanya gotong royong antar pemilih saja atau sebagian anggota keluarga. Begitulah perbedaan karakteristik sosiokultural masyarakat sekitar kita. Untuk materi yang kedua tentang bagaimana pemikiran Ki Hajar Dewantara dapat dikontekstualkan sesuai dengan nilai-nilai kearifan budaya daerah asal yang relevan menjadi penguatan karakter murid sebagai individu sekaligus sebagai anggota masyarakat pada konteks lokal sosial budaya di daerah kita. Yang pertama, kekuatan konteks sosiokultural yang sejalan dengan pemikiran Ki Hajar Dewantara. Yang pertama, nilai gotong royong dan kebersamaan. Nilai-nilai gotong royong dan semangat kebersamaan sangat kuat dalam budaya lokal. Ki Hajar Dewantara menekankan pentingnya melibatkan masyarakat dalam pendidikan dan gotong royong adalah salah satu bentuk partisipasi aktif masyarakat. Yang kedua, penghormatan terhadap tradisi budaya lokal. Ki Hajar Dewantara menekankan pentingnya menghargai budaya setempat sebagai landasan dalam pendidikan. Di daerah saya, penghormatan terhadap tradisi dan budaya lokal tercermin dalam kegiatan-kegiatan budaya seperti upacara adat dan seni tradisional. Yang kedua, kontekstualisasi pemikiran Ki Hajar Dewantara dengan nilai-nilai budaya lokal. Yang pertama, mengintegrasikan pembelajaran tentang budaya lokal. Dalam kurikulum lokal, kita dapat mengintegrasikan pembelajaran tentang sejarah, tradisi,
dan seni lokal. Misalnya mengadakan kegiatan ekstrakurikuler yang mendorong peserta didik untuk mempelajari dan menghargai kesenian tradisional setempat. Yang kedua, mengajarkan rasa tanggung jawab terhadap warisan budaya. Ki Hajar Dewantara menekankan perlunya menggali dan memahami nilai-nilai budaya sebagai bagian integral dari pendidikan. Mengajarkan rasa tanggung jawab terhadap warisan budaya lokal dan kemampuan beradaptasi dengan perubahan adalah bagian dari penguatan karakter peserta didik. Yang ketiga, mengajarkan kedisiplinan dan budaya positif terhadap peserta didik. Sambut siswa kita. Pendidik tidak boleh datang terlambat. Kita harus memberikan contoh untuk selalu menyapa dan memberi salam ketika bertemu. Ini sesuai dengan keteladanan Ki Hajar Dewantara dengan semboyan Ingarso Sung Tulodo. Kegiatan ini menerapkan 5S: salam, sapa, senyum, sopan, dan santun, sehingga anak memiliki pekerti yang luhur. Selanjutnya kita masuk kepada materi yang ketiga, yaitu tentang konteks lokal sosial budaya di daerah kita yang biasa diterapkan. Sepakati satu kekuatan pemikiran Ki Hajar Dewantara yang menebalkan laku murid di kelas atau sekolah kita sesuai dengan konteks lokal sosial budaya di daerah kita yang biasa diterapkan. Bagaimana kita dapat menerapkan pemikiran Ki Hajar Dewantara dalam konteks lokal kita? Yang pertama, budi pekerti sebagai pondasi utama. Refleksinya, Ki Hajar Dewantara mengajarkan pentingnya pendidikan karakter sebagai landasan utama budi pekerti, seperti sopan santun, kejujuran, dan tanggung jawab harus ditanamkan dalam siswa. Tidak lanjut yang harus kita lakukan di kelas atau di sekolah kita dapat mengintegrasikan nilai-nilai luhur lokal seperti gotong royong dan menghormati orang tua sebagai bagian dari pendidikan karakter. Yang kedua, inklusivitas dan harmoni. Refleksinya, Ki Hajar Dewantara mengilhami interaksi harmonis antara murid dengan latar belakang yang beragam. Tindak lanjutnya, dengan semangat gotong royong dan saling menghormati, kita menciptakan lingkungan di mana setiap murid merasa dihargai dan termotivasi untuk berpartisipasi aktif. Yang ketiga, menginternalisasikan nilai-nilai lokal. Refleksinya, Ki Hajar Dewantara memperjuangkan pendidikan yang relevan dengan budaya lokal. Tidak lanjutnya, kita dapat mengajarkan siswa tentang adat istiadat, seni, dan sejarah lokal. Ini membantu mereka menginternalisasikan nilai-nilai dan menghargai warisan budaya. Demikian paparan materi dari kelompok 1. Tiba saatnya kita di penghujung waktu. Saya pamit undur diri. Kami tutup dengan membacakan wabillahi taufiq walhidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.